warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkahi kita pada kali ini, sehingga kita dapat mengerti, memahami, dan berbagi melalui pidato pada kali ini. Pidato saya pada kali ini berjudul Permasalahan karena Penggunaan Media Sosial. Media sosial adalah sekumpulan aplikasi di internet yang berfungsi untuk saling berbagi informasi dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Dari internet, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Kita dapat berbagi informasi dan mendapatkan informasi dengan mudah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo tahun 2018-2019, pada 2018 terdapat 64,8% pengguna internet dan di 2019 terdapat 73,7%. Dari total populasi 266.911.900 jiwa, terdapat pengguna internet sebanyak 196,7 juta dan pengguna media sosial sebanyak 150,5 juta. Namun, jangan lupakan tentang dampak negatifnya dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita yang semakin cuek, kita yang semakin tidak bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dahulu, saat kita bertemu, saat kita berkumpul dengan keluarga, kita tertawa, kita mengobrol, kita berbagi semua kisah hidup kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, sejak kita memiliki media sosial, kita cenderung berbicara, berkomunikasi melalui orang-orang yang ada di internet. Dan kita mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seolah media sosial mendekatkan apa yang jauh tapi menjauhkan apa yang dekat. Sangat miris, bukan? Dan oleh sebab itu, sebelum kita benar-benar jauh, sebelum kita benar-benar lupa caranya berinteraksi, sebelum kita benar-benar merindukan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat dan keluarga kita, marilah kita mengurangi penggunaan media sosial dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan masalah yang kedua adalah cyberbullying. Cyberbullying atau sering kita sebut dengan ejekan, dengan pembulian yang terjadi di internet. Seringkali kita lebih fokus merasakan apa yang tertulis di HP, di gawai kita, dan kita akhirnya pusing sendiri dengan apa yang ada di gawai kita. Banyak sekali masalah kriminalitas yang timbul hanya karena masalah sepele yang dibahas di internet, yang dibahas di media sosial. Oleh karena itu, baik bagi kita untuk menjaga bagaimana kita berbicara, bagaimana cara kita bercakap di dalam internet. Dan juga masalah selanjutnya adalah masalah kita yang kurang peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Banyak sekali kriminalitas yang terjadi karena kita tidak memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Bisa saja kita terkena kriminalitas karena kita terlalu sibuk, terlalu fokus dengan gawai yang ada di tangan kita. Oleh karena itu, jika kita bermain gawai, pastikan Anda benar-benar aman saat itu. Jangan sampai kita terkena suatu bahaya, suatu kriminalitas karena sibuk sendiri dengan gawai dan karena hal-hal yang sebenarnya sepele. Bayangkan jika kita sibuk main dengan gawai kita, sibuk menggulir-gulir layar gawai kita, dan kita sampai melupakan bahwa kita ada tempat umum dan bisa saja kriminalitas terjadi tanpa kita sadar. Dampak negatif yang selanjutnya adalah kesehatan kita. Bermain gawai terlalu lama karena
terlalu sibuk, terlalu asik dengan media sosial bisa berdampak buruk pada mata kita. Sinar radiasi yang terpancar dari gawai kita ke mata kita dapat menyebabkan kerusakan pada mata kita. Banyak sekali anak-anak muda, remaja, pemuda yang sudah menggunakan kacamata. Dan apakah kita menyadari bahwa semakin banyak anak-anak yang memakai kacamata di usia muda? Sangat disayangkan jika keluarga kita yang memakai kacamata karena matanya rusak di usia yang masih muda. Dan masalah selanjutnya adalah kesehatan pencernaan kita. Seringkali kita terlalu asik dengan gawai sendiri. Kita sampai lupa waktu, lupa bahwa kita belum makan. Dan kita akhirnya terserang penyakit karena kita lupa makan dan mengabaikan tugas-tugas yang lain. Dan apa yang perlu kita lakukan karena kita terlalu asik dan lupa waktu untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Tapi, kita dapat melakukan beberapa solusi untuk hal ini. Yang pertama adalah berinteraksi dengan orang-orang sekitar dan keluarga kita. Dengan berinteraksi, kita bisa meningkatkan bersosialisasi dengan orang-orang dan kita dapat meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Dan dengan berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, kita bisa mendapatkan saran baru, ide baru, atau mungkin pencerahan dari orang-orang yang terdekat. Dan kita bisa mengeratkan hubungan yang sebelumnya renggang karena kita asik sendiri dengan handphone, dengan gawai kita. Dan solusi yang selanjutnya adalah dengan melakukan hobi kita. Dengan hobi, kita bisa meningkatkan kreativitas kita. Kita bisa menghilangkan stres yang terjadi selama sepanjang hari dan kita bisa kembali bahagia lagi. Dan dari hobi, kita bisa mendapatkan penghasilan di samping dengan mendapatkan kebahagiaan. Kesimpulannya, baik bagi kita untuk bermain media sosial, bermain gawai karena kita bisa memperluas pengetahuan, bisa mendapatkan informasi secara cepat. Tapi, lebih baik bagi kita untuk membatasi waktu penggunaannya. Jangan sampai kita menjadi korban dari gawai kita sendiri atau teknologi yang semakin canggih. Oleh karena itu, batasi semua hal, jangan sampai berlebihan, dan jangan menutup diri akan saran-saran dari luar. Sekian pidato dari saya. Terima kasih.